Halo, Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Yes, kita bertemu lagi hari ini di Zoom online ya. Dan seru sekali hari ini, banyak sekali teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir, yang sudah online semuanya. Karena sekali lagi kita masih dalam suasana pandemik ya, dan mau tidak mau switch yang biasanya seminarnya offline sekarang harus online. But it's okay ya, justru dengan online ini tidak terhalang dengan ruang dan waktu ya. Semua orang bisa mengikuti, dari Sabang sampai Merauke bisa mengikuti seminar saya ya. Dan seru sekali alhamdulillah hari ini bersama teman-teman, dan tema yang akan kita bahas adalah sukses better and faster. Oke? Kenapa harus sukses better? Karena tidak semua orang sukses itu better loh. Artinya tidak semua orang yang menjadi sukses ya secara mentalitinya dia lebih baik. Banyak orang yang justru lebih kuat ya ketika diuji dengan kesederhanaan dibanding dengan kekayaan. Justru orang bisa lebih kuat diuji ketika menjadi orang yang biasa saja dibanding dengan orang yang sukses, begitu ya. Nah, makanya sukses yang diharapkan adalah sukses yang better and faster. Kenapa harus faster? Kenapa harus lebih cepat? Oke? Karena biar kita bisa secepat mungkin untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Justru dengan sukses faster kita akan lebih cepat bisa mempekerjakan orang lain, begitu ya, membantu teman-teman bersedekahnya lebih banyak dan lain-lain ya. Makanya sukses better and faster hari ini, oke? Nah, sahabat semua, banyak orang yang ingin sukses hanya dengan modal semangat dan kerja keras. Saya bilang nggak cukup. Benar dan serius nggak cukup. Banyak orang, ayo kerja keras, ayo semangat ya, semangat untuk sukses ya. Banyak kan orang yang begitu, and then mereka gagal. Atau misalnya mereka jalan di tempat ya, hanya jalan di tempat biasa saja dari tahun ke tahun. Ya, oke. Jadi sekali lagi, banyak orang yang kadang salah. Bukan semangatnya loh yang salah, bukan kerja kerasnya yang salah. Tetapi apa? Tetapi tidak dibekali dengan pola yang lain ya. Nah, saya akan share hari ini bagaimana semangatnya, bagaimana kerja kerasnya, tetapi didukung dengan 3 hal ya. 3 hal itu saya rangkum dan saya katakan namanya 3K. Ingat. Oke ya. Dan 3K ini adalah hal yang sangat dasar sekali. Justru hal-hal yang dasar ini yang banyak orang-orang lupakan ya. Oke. K yang pertama teman-teman ya. K yang pertama adalah kompeten. Orang-orang sukses, mau pengusaha, mau karyawan, atlet juara dunia sekalipun, ingat, mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Oke, ingat loh, mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Tidak ada orang sukses yang memang tidak kompeten di bidang itu. Iya dong? Bisa terima, benar ya? Ya, jadi tidak ada orang sukses yang memang tidak kompeten di bidangnya. Biar gampang. Kita contoh juara dunia deh. Dan biar gampang lagi, juara dunianya asal Indonesia deh ya. Susi Susanti, saya selalu mengidolakan beliau. Susi Susanti, juara dunia bulu tangkis. Dia kompeten loh di bidangnya. Dan kompetensinya adalah ya bulu tangkis. Banyak orang yang ingin sukses, tetapi tidak berusaha untuk menjadi kompeten di bidang itu. Oke, pertanyaannya sekarang bagaimana supaya kita kompeten? Bagaimana meningkatkan kompetensi kita? Banyak cara ya. Jadi satu, yang pertama untuk meningkatkan kompetensi diri adalah investasi. Sekali lagi, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah investasi untuk diri Anda. Investasi untuk isi kepala kita. Ya, investasi itu bukan hanya melulu tentang beli properti, begitu ya, beli rumah, beli bangunan atau apapun, begitu ya. Nanti yang jelas yang pertama kali harus kita lakukan adalah investasi untuk isi kepala kita. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Baca buku yang sesuai dengan apa yang Anda tekuni. Bisa terima ya? Oke. Nah, dan pada masa-masa ini, di era digital ini, untuk menjadi seorang yang kompeten gampang. Kenapa? Karena sekarang, dulu tuh yang namanya jendela dunia adalah buku. Buku adalah jendela dunia. Oh, sekarang
internet, Anda tinggal googling aja. Nih, ya kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang yang kompeten, saya kasih contoh yang sederhana deh. Investasikan deh, 2 jam saja sehari. 2 jam aja sehari, investasikan waktu Anda 2 jam saja sehari. Untuk belajar sesuatu, untuk belajar hal yang Anda tekuni sekarang. Sekali Anda nulis di Google, kata kuncinya ribuan loh jawaban untuk Anda. Anda nulis di YouTube, ribuan loh ilmu untuk Anda. Nggak ada alasan untuk Anda nggak bisa. Hanya 2 jam saja satu hari, ya 2 jam saja satu hari, investasikan waktu untuk belajar. Jangan jauh-jauh belajarnya, googling aja dulu. Cari ilmunya, cari caranya, ya. Oke, 2 jam saja sehari. 1 bulan sudah 60 jam Anda belajar tentang hal yang Anda ingin kuasai. Banyak orang yang ingin berbisnis, banyak orang yang ingin jadi juara, banyak orang yang ingin sukses hanya modal semangat, ayo semangat, kerja keras dan dia tidak terpola dong. Dan dia tidak punya ilmunya. Hey, semuanya juga ada ilmunya. Termasuk ingin sukses, ada ilmunya, ada polanya. Ingat ya, semua itu ada polanya loh. Kalau misalnya bikin baju, ya bikin baju itu dibikin pola dulu loh. Mau bikin baju ada polanya, mau bikin gedung, mau bikin rumah ada polanya. Ya, mau sukses itu ada polanya. Bahkan untuk mau gagal juga ada polanya. Oke, nah jadi banyak orang yang tidak mengenal pola itu, banyak orang yang hanya dengan modal semangat, kerja keras, ingin sukses. Nggak bisa. Oke ya, oke. Jadi sekali lagi yang pertama, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi Anda? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah investasi untuk isi kepala Anda. Karena sesuatu yang akan Anda kerjakan harus dengan ilmunya. Sesuatu yang tidak Anda kerjakan dengan ilmunya, tidak akan berhasil. Oke, baik. Cara kedua untuk meningkatkan kompetensi diri Anda, ya, oke. Cari orang yang memang sudah berhasil di bidang itu. Contoh, misalnya kita pengen masak nih, ya, kita pengen masak sesuatu, kita nggak bisa masak nih. Kalau misalnya kita nggak bisa masak, terus kita pengen bisa masak, atau misalnya kita disuruh masak, diminta masak, ada 2 cara kan? Oke, 1 kita belajar resepnya, yang baca begitu ya, gulanya 1 sendok makan, garamnya segitu, ya minyaknya segini misalnya gitu kan. Atau ada cara yang lebih cepat lagi, tanya sama orang yang memang sudah pintar masak atau sama chef. Lebih cepat kan? Tanya, dia pasti punya ilmunya. Anda harus berteman, Anda harus punya kenalan, minimal ya 3 orang saja yang memang dia berhasil di bidang yang sama dengan yang Anda tekuni. Kenapa harus 3? Karena lebih banyak orang sukses yang mengelilingi Anda akan lebih baik. Ya, minimal 3. Itu yang harus Anda amati, tiru, modifikasi. Biasalah ATM, ya. Amati, tiru, modifikasi. Cari ilmunya. Kalau tadi Anda googling, Anda cari di YouTube, oke, ya 2 jam per hari investasikan. Cara yang kedua, tanya ahlinya. Anda kalau ingin berhasil di satu bidang, ya, tetapi tidak ada orang yang Anda kenal di dalam bidang itu yang berhasil, rasa-rasanya sulit loh. Ya, kalaupun bisa akan lambat. Ya, jadi yang saya sarankan adalah Anda harus mengenal minimal 3 orang yang berhasil di bidang yang Anda tekuni. Bisa terima ya? Oke. Yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi Anda, punyailah mentor. Oke, saya tanya, tahu Mike Tyson? Oke, Mike Tyson, si leher beton, punya pelatih? Punya dong. Oke. Cristiano Ronaldo, pemain bola termahal. Lionel Messi, ya pemegang Ballon d'Or. Punya pelatih nggak mereka? Punya dong. Kira-kira Mike Tyson, Ronaldo,
Messi tandingkan dengan pelatihnya, menang mana? Kalah mana? Pasti kalah pelatihnya. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pernah dilatih sama Jose Mourinho. Coba aduin itu di lapangan, pasti kalah pelatihnya. Coba pelatihnya Mike Tyson, adu tanding sama Mike Tyson, kalah mana? Kalah pelatihnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang hebat ini mau dilatih sama orang yang sebetulnya dia bisa kalah? Sekali lagi, kenapa orang-orang hebat juara dunia ini mau dilatih sama orang yang sebetulnya dia bisa kalah? Jawabannya sederhana, karena setiap orang punya blind spot, setiap orang punya titik hitam yang dia tidak bisa melihat. Seumur hidup saya tidak akan pernah bisa berhadapan dengan Andi Gumilar secara nyata, secara real, kecuali bercermin. Dan kita bisa melihat kekurangan itu dari cermin. Pelatih adalah orang yang bertugas untuk membenahi, memberitahu kekurangan kita. Pelatih atau mentor adalah orang yang berfungsi untuk ngasih tahu potensi diri kita yang mungkin kita tidak sadari. Ngasih tahu kekurangan kita yang kita tidak sadari. Itulah fungsinya. Pelatih adalah mata yang harus melihat diri kita seutuhnya. Begitupun kalau ingin berhasil, sudah jelas ya. Karena orang-orang juara dunia pun punya mentor. Para juara dunia pun punya pelatih. Anda pengen berhasil, jalan sendiri. Kepedean. Oke? Kepedean. Jadi, Anda harus tahu, Anda harus punya kenalan, atau Anda harus kenal dengan orang-orang yang berhasil dalam bisnis Anda, atau dalam bidang yang Anda tekuni, dan Anda juga harus punya mentornya. Oke ya? Oke. Bedanya apa? Kalau yang tadi, Anda harus punya kenalan, benar-benar orang yang berhasil di bidangnya. Yes. Tetapi ingat, tidak setiap orang yang berhasil bisa mementori loh. Ada mereka ilmunya untuk dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang ada orang yang misalnya saya tanya, gimana kamu bisa gini ya? Aduh gimana ya? Ya pokoknya saya gini deh gitu. Ada kan? Nah, itulah yang fungsi lain dari mentor. Nah, kalau mentor, dia memang sudah biasa mementori. Gimana kalau misalnya mentornya memang bukan yang berhasil di bidang itu? It's okay. Anda ingat, yang punya rumah sakit tidak harus selalu dokter. Yang punya rumah makan bukan selalu chef, bukan selalu koki. Bahkan kebanyakan dari mereka yang punya rumah sakit bukan dokter. Mereka yang punya rumah sakit justru mempekerjakan dokter. Mereka yang punya rumah makan mempekerjakan koki. Jangan khawatir, ya. Cari mentor yang Anda percaya dan memang sudah qualified. Banyaklah coach, banyak mentor, ya. Ada business coach dan lain-lain, ya. Anda cari sebanyak-banyaknya. Oke, itu untuk meningkatkan kompetensi. 3 hal ya. Yang pertama, sekali lagi Anda cari ilmunya, ya, googling, investasikan 2 jam saja sehari untuk baca buku, untuk googling, untuk lihat YouTube. Kedua, Anda harus kenalan, Anda harus punya teman, Anda harus punya orang-orang dikelilingi yang sukses di bidang yang ingin Anda tekuni ini, minimal 3 orang, ya. Tempat Anda bertanya. Yang ketiga, Anda harus punya mentor, oke? Untuk memotivasi, untuk mengarahkan Anda bahwa ini yang benar, ini potensi Anda, ini loh potensi kamu, ini loh yang jangan kamu lakuin, ini loh potensi kamu yang belum kegali, itu bagiannya mentor, oke? Ya, orang-orang bisa melihat potensi Anda di sana, itu kerjaannya mentor. K yang pertama tadi adalah kompeten. K yang kedua adalah konsisten. Konsisten, saya ambil juara dunia, Susi Susanti lagi, oke? Susi Susanti itu adalah orang yang konsisten loh. Bukan dari remaja, dari anak kecil, dari semenjak anak-anak dia sudah berlatih bulu tangkis. Remaja. Dan akhirnya jadi juara dunia. Tidak ada seorang juara dunia yang hari ini latihan bulu tangkis. Bosan. Akhirnya nggak berbakat. Besok latihan tenis meja. Besok lagi latihan tenis lapangan. Nggak ada. Orang-orang juara dunia ini konsisten. Baik dalam bidangnya maupun dalam usahanya.
Ingat ya, juara dunia itu mereka latihan ketika mereka mau. Dan juara dunia itu mereka latihan ketika mereka tidak mau. Oke. Jadi mau tidak mau mereka latihan. Jangan pas lagi maunya belajar, lagi malas, nanti saja. Oke, ingat, mereka para juara dunia, mereka berlatih di saat mereka mau, dan mereka berlatih di saat mereka tidak mau. Oke, jadi harus konsisten, ya. Paham ya? Bisa terima ya maksud saya ya? Konsisten. Baik dalam bidangnya, ataupun dalam kerja kerasnya, di dalam semangatnya. Kalau dalam Islam istiqomah, harus istiqomah. Bukan artinya Anda tidak boleh mengerjakan sesuatu di luar bidang yang sedang Anda tekuni. Bukan. Tetapi ingat, Anda harus jadi juara dulu. Baru ke hal yang lain. Susi Susanti itu juara dunia dulu loh. Setelah itu, baru bikin alat olahraga, aparel, ya, baju olahraga bisnisnya. Setelah apa? Juara dunia dulu. Trust-nya tinggi. Ketika sudah juara dunia, mengeluarkan produk pun orang trust. Oke? Nah, jadi teman-teman bukan nggak boleh, berarti saya hanya satu bidang aja, nggak boleh mengerjakan bidang yang lain. Boleh kok, tetapi ingat, yang satu aja belum, yang satu harus jadi juara dulu dong. Setelah jadi juara, lu baru deh mau apa kayak gitu. Ya, bikin bisnis yang baru lagi, atau menekuni bidang yang lain lagi. Tapi yang ini harus juara dulu, harus autopilot dulu. Oke? Ya, jadi harus konsisten. Oke. K yang ketiga adalah komitmen. Teman-teman, kita harus komitmen. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Ada loh. Yes, ada, saya tahu. Ya, ada. Tetapi ketika kesuksesan itu diraih secara instan, biasanya pudarnya, hilangnya, meredupnya instan juga. Saya lebih memilih sukses by proses dibanding terkenal dengan viral. Bisa terima ya? Ada kan orang-orang yang langsung terkenal karena viral. Anda perhatikan, trennya pasti menurun. Dan menurunnya pasti cepat. Tetapi ada yang disebut legend. Penyanyi disebut ada yang legend. Ya, musisi, legend nih. Restoran, legend nih. Ada kan? Itu by proses. Dan mereka itu betul-betul masa emasnya tuh panjang. Sampai disebut legend, itulah proses. Anda harus komitmen dengan apa yang Anda niatkan, dengan apa yang Anda pilih di jalan Anda yang tekuni, dengan apa yang Anda usahakan, dengan target yang ingin Anda capai, Anda harus komitmen. Ingat sekali lagi, ya, tidak ada kesuksesan yang instan. Kita lebih memilih sukses by proses dibanding dengan terkenal dengan viral. Ya, oke ya. Jadi viral nggak ada salahnya, nggak ya. Cuma viral itu tidak ada rumusnya loh. Ya, bisa disebut laki gitu. Apakah Anda hanya mengharapkan laki, keberuntungan? Enggak dong. Jangan ya, kita nikmati prosesnya, kita komitmen. Oke? Jadi untuk sukses ingat ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah kompeten, oke? Yang kedua adalah konsisten, dan yang ketiga adalah komitmen. Siap ya? Oke? Apalagi hari ini masih bulan Januari di 2021, Anda harus semangat ya. Dan untuk tips-tips yang lain Anda bisa akses, bisa lihat di video-video YouTube saya yang lain. Oke? Teman-teman terima kasih, sahabat semua terima kasih semua. Mudah-mudahan saya doakan hari ini saya doakan semoga Anda yang menonton video ini, mudah-mudahan Anda diberikan kesuksesan, mudah-mudahan Anda diberikan kekuatan, kesehatan ya untuk menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Mudah-mudahan keluarga Anda juga sehat. Salam hangat untuk keluarga, salam sukses. Ingat ya, sekali lagi, kerja keras dan semangat saja tidak cukup. Anda harus menjadi seorang yang kompeten, harus menjadi seorang yang konsisten, dan ingat Anda harus menjaga komitmen. Oke? Terima kasih. Sekian video hari ini. Saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.